Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mubarak Lukman, NIM 335, mata kuliah Hukum Islam. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori ekonomi Islam. Teori ekonomi Islam dibagi menjadi 4, yaitu konsumsi dalam ekonomi Islam, produksi dalam ekonomi Islam, moneter dalam ekonomi Islam, dan keempat, struktur pasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu konsumsi dalam Islam. Seluruh pengeluaran berupa barang atau jasa dalam rangka memenuhi tuntutan syariat Islam, bukan hanya untuk individu tetapi juga untuk sosial. Dasar teori konsumsi Islam yaitu maslahah atau manfaat dan kebaikan untuk umat. Hal ini didasari oleh kebutuhan, bukan keinginan hawa nafsu. Karena itu kebutuhan menjadi objektif, positif, terukur dan terkontrol. Kedua, produksi dalam Islam. Penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan keadilan dan manfaat maslahat bagi masyarakat sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan produk dalam Islam yaitu ada 3. Yang pertama mencapai keuntungan, kedua memanfaatkan sumber daya ekonomi, yang ketiga untuk ibadah. Ketiga, moneter ekonomi dalam Islam. Manajemen moneter Islami dimaksudkan sebagai pendekatan alternatif dalam pengelolaan moneter dalam sistem perekonomian yang berpijak pada konsep awal uang dan prinsip dasar serta nilai Islam lainnya. Tujuan kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, tercapainya stabilitas nilai uang. Kedua, kondisi tenaga kerja penuh dan tingkat pertumbuhan optimum. Ketiga, pencapaian keadilan sosial ekonomi. Keempat, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keempat, yaitu pasar ekonomi dalam Islam. Pasar secara sederhana adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka semakin tinggi tingkat persaingan. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen. Kriteria pasar Islami menurut Ibnu Taimiyah yaitu ada 5. Yang pertama itu orang-orang harus bebas keluar masuk pasar. Yang kedua, tingkatan informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang yang diperdagangkan adalah perlu. Ketiga, unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan. Kelima, penyimpangan
dari kebebasan ekonomi yang islami adalah dilarang. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.